Bab 36 Harga Tulang Api Darah. Di mana bunga-bunga bermekaran. Lin Yun mengulangi kalimat ini dalam pikirannya saat dia berlatih pedang. Permainan pedang pria dalam lukisan itu telah meninggalkan kesan yang dalam pada dirinya, mengubahnya menjadi seorang yang kerasukan. Dia telah menghabiskan sepanjang malam untuk melafalkan kata-kata itu saat dia berulang kali gagal meniru teknik itu. Ketika matahari terbit, Lin Yun menghela napas dalam-dalam sambil menatap kosong ke arah timur. Dia selalu memiliki keyakinan mutlak pada pemahamannya, tapi tadi malam itu telah mengecewakannya. Setelah menyaksikan permainan pedang pria itu, dia hanya berhasil mengingat satu bentuk. Dia telah mencobanya berkali-kali sepanjang malam, tapi dia masih tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Saat ia melirik ke samping, ia melihat sekuntum bunga di pinggir jalan yang diselimuti embun pagi. Itu adalah bunga yang lembut, penuh vitalitas di bawah sinar matahari. Perlahan-lahan, ia berjalan mendekat dan meletakkannya di telapak tangannya. Ia teringat sekali lagi bagaimana pria dalam lukisan itu bergerak. Saat Lin Yun mengedarkan energi internalnya, dengan lembut dia melemparkan bunga itu ke udara. Saat bunga itu naik, dia mengoper pedangnya ke tangan kanannya dan menusukkannya ke udara, membiarkan bunga itu mendarat di ujung pedangnya. Dia membuat postur yang sama dengan pria dalam lukisan itu, tetapi tidak ada yang mematikan. Dia hanya memiliki bentuknya saja. Konyol sekali, kata Lin Yun sambil menggelengkan kepalanya. Saat pedangnya bergetar, bunga liar itu pecah. Apa yang dia lakukan salah? Mewujudkan harimau, mencium bau mawar. Itu dia. Lin Yun berkata dengan penuh semangat saat jawabannya muncul di benaknya. Lukisan itu tidak memberinya petunjuk langkah demi langkah untuk dia ikuti, itu adalah sebuah metafora. Bunga itu hanya mewakili sebuah bentuk niat, bukan bagian dari tarian yang aneh. Boom! Saat kesadaran itu muncul di benaknya, aura harimau yang menghancurkan bumi meledak dari dalam dirinya. Dia adalah perwujudan seekor harimau saat dia melepaskan niat penuh dari tinju harimau ganas yang penuh dengan penguasaan penuh. Di mana bunga-bunga bermekaran. Diselimuti oleh auranya yang ganas, Lin Yun mulai mengeksekusi teknik yang dia ingat dari lukisan itu. Saat dia melakukannya, auranya mulai bertingkah aneh. Auranya sangat besar, seperti harimau ganas dengan kekuatan 100 binatang buas, tapi di bawah pengaruh flower burial, auranya menjadi halus dan lembut. Mereka adalah dua aura yang pada dasarnya berbeda, tetapi di bawah bimbingan flower burial mereka telah menyatu dengan sempurna. Tatapannya mengikuti ujung pedang dengan seksama. Perlahan-lahan, sekelilingnya mulai menghilang dan, sebelum dia menyadarinya, dia diselimuti kegelapan. Ketika satu-satunya hal yang dapat dilihatnya melalui kegelapan adalah ujung pedang, dia menusukkannya ke udara. Di mana bunga-bunga mekar. Swiss. Energi internal dan kekuatan harimau yang menakjubkan lenyap. Sebuah kuncup mawar terbentuk di ujung pedang dan perlahan-lahan mulai mekar. Ketika kelopak terakhir terbuka sepenuhnya, aura pedang yang tak tertandingi melonjak dari ujung pedangnya hanya untuk menghilang beberapa saat kemudian. Lin Yun terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Dia harus menusuk flower burial ke tanah untuk mendapatkan dukungan saat dia terengah-engah. Tidak ada satu helai pun energi internal yang tersisa di tubuhnya. Dia telah benar-benar terkuras habis. Matanya bersinar cemerlang di tengah-tengah wajahnya yang pucat. Dia benar-benar kelelahan, tetapi dia mengalami tingkat sukacita yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Aku berhasil. Akhirnya masuk akal. Di mana bunga-bunga itu mekar. Mengacu pada bentuk pertama dari seni pedang mawar. Itu mengacu pada hati. Itu mengatakan bahwa saya harus menaklukkan harimau di dalam hati saya dan mengubahnya menjadi niat pedang. Meskipun kedengarannya sederhana, namun sebenarnya tidak sederhana. Gerakan ini membutuhkan kontrol penuh atas pikiran, tubuh, dan jiwa. Jika dia sedikit memaksakan diri saat mengeksekusi teknik ini, dia akan langsung kehilangan kendali. Satu kali percobaan yang berhasil akan membuatnya benar-benar kelelahan. Jadi apa yang dimaksud dengan harimau di dalam hatinya? Itu berarti hasrat dan kemarahan, iblis pribadi seseorang. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan emosi negatif di dalam hatinya berkembang biak dan merajalela. Jika itu terjadi, konsekuensinya akan mengerikan. Saya akhirnya menembus ambang batas teknik ini. Kekuatannya luar biasa. Saya baru saja mengenalnya dan ini sudah menjadi kartu truf saya yang paling hebat. Lin Yun mengambil waktu sejenak untuk beristirahat sebelum berangkat ke kota Baisui. Jika tenaga dalamnya tidak terkuras habis, dia bisa mencapai kota dalam waktu setengah jam dengan menggunakan seni angsa liar. Dengan itu hilang, dia harus mengandalkan kakinya untuk membawanya. 4 jam kemudian, dia tiba di paviliun Wanbao. Adik Lin,
kau sudah sampai. Aku khawatir kau tidak akan berhasil. Ketika Tong Hu melihat Lin Yun, dia tersenyum lebar. Pria itu benar-benar senang melihatnya, tetapi Lin Yun bisa mengatakan bahwa dia berusaha menutupi rasa urgensi di hatinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Yun mengeluarkan 5 tulang darah api yang tersisa dan menyerahkannya pada Tong Hu. Dia percaya Bos Tong akan menepati kesepakatannya tetapi dia menahannya hanya untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, Anda tidak akan pernah bisa mempercayai seorang pengusaha sepenuhnya. Bagus. Ini adalah syarat-syarat perjanjian kita. Jangan ragu untuk membacanya sebelum Anda menandatanganinya, kata Tong Hu dengan senang hati sambil mengeluarkan sebuah kontrak. Disebutkan bahwa Lin Yun akan mempercayakan Paviliun Wan Bao Myriad untuk menjual 9 tulang api darah di pelelangan. Setelah pelelangan selesai, Myriad Treasure Pavilion akan menerima komisi 10% dari setiap barang yang terjual. Setelah Lin Yun menandatangani kontrak dan menyimpan salinannya untuk dirinya sendiri, dia menoleh pada Tong Hu, Bos Tong, apakah kau tahu berapa harga 9 tulang api darah ini? Jika seingat saya, ada tulang api darah yang terjual seharga 5.600 batu spiritual kelas rendah tahun lalu, Tong Hu tertawa. 5,600. Lin Yun tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar, bukankah itu berarti 50.000 batu spiritual tingkat rendah untuk kesembilannya? Kamu pasti tidak terbiasa dengan harga artefak yang dalam. Flaming Blood Armor adalah artefak mendalam tingkat rendah, peringkat di antara yang teratas dalam kategorinya. Ini memberikan perlindungan yang serius meskipun lembut dan ringan. Biar saya jelaskan seperti ini. Jika Anda mengenakan Flaming Blood Armor, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun yang lebih rendah dari tahap ke-10 dari Martial Path. Anda mungkin masih terluka dari praktisi di tahap ke-8 dan ke-9 jika mereka benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi Anda secara fungsional menjadi tak terkalahkan oleh serangan dari tahap ke-7 ke bawah. Melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajah Lin Yun, Tong Hu tertawa, harganya masuk akal sekarang, bukan? Pada dasarnya kamu membeli kehidupan ekstra untuk dirimu sendiri. Lin Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Jika tersiar kabar bahwa 9 tulang api darah muncul pada saat yang sama, di pelelangan yang sama, 4 sekte besar akan kehilangannya. Pasti akan ada beberapa pertempuran. Naluri kewirausahaan saya mengatakan bahwa penawaran akan jauh lebih tinggi dari 5.000 batu spiritual tingkat rendah tahun ini. Yang tersisa untuk Anda lakukan adalah bersantai dan menunggu kabar baiknya. Tong Hu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Sebenarnya, dia tidak sengaja membiarkan berita rejeki nomploknya itu bocor saat kelompok minum-minum di malam hari. Membeli 9 tulang api darah pada dasarnya sama dengan memesan 9 set armor darah berapi. Mereka mewakili keuntungan strategis yang sangat besar bagi sekte manapun yang bisa mendapatkannya. Godaannya terlalu besar untuk dilewatkan oleh sekte-sekte tersebut. Kapan pelelangan akan dimulai? Lin Yun bertanya. Besok sore. Kenapa? Tertarik untuk datang? Tentu saja. Haha, saya pikir Anda mungkin. Di sini, aku menyiapkan ini untukmu. Ini adalah kartu VIP. Yang harus Anda lakukan adalah menunjukkannya di pintu gerbang. Staf acara akan mengambilnya dari sana, kata Tong Hu sambil menyerahkan sebuah kartu perak. Untuk hal-hal yang lebih kecil, menolak tawaran sekali sebelum menerimanya dianggap sopan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda menghargai sikap mereka, bahwa kebaikan mereka sudah cukup sebagai hadiah, dan memberi mereka kesempatan untuk berubah pikiran. Pada titik tertentu, sebuah tawaran bisa menjadi cukup signifikan sehingga kebiasaan itu tidak lagi berlaku. Tindakan yang sama menyindir mereka tidak memikirkan masalah serius seperti itu dengan baik, atau bahwa yang terbaik dari mereka tidak cukup baik untuk Anda. Lin Yun tahu ini adalah salah satu dari saat-saat itu. Untuk menghormati temannya, dia langsung menerima kartu itu dengan ramah. Lin Yun menghela nafas dalam hati. Dia memikirkan tentang janji yang telah dia buat kepada pemilik tubuhnya sebelumnya. Dengan 45.000 batu spiritual tingkat rendah yang akan dia dapatkan dari pelelangan ini, dia bisa membayar hutangnya kepada Su Ziao. Sore hari berikutnya, Lin Yun tiba di tempat pelelangan. Sejauh ini adalah tempat yang paling ramai di seluruh kota Baisui. Alun-alun dipenuhi dengan orang-orang yang dengan senang hati berkeliaran di labirin toko-toko pop-up dan kedai makanan. Bahkan ada lebih banyak orang di pintu gerbang menuju rumah lelang. Yang mengejutkan Lin Yun, hampir semua orang yang dia lihat adalah praktisi bela diri, yang sebagian besar berada di tahap ke-7 dari jalur bela diri atau lebih tinggi. Jelas, lelang ini bukan lelang biasa. Begitu Lin Yun memasuki rumah lelang, dia menyerahkan kartu perak itu pada seorang petugas.
Ketika petugas itu melihat kartu perak itu, sikapnya yang bosan hampir cemberut menjadi bersemangat dan penuh gairah. Dengan sopan dia meminta Lin Yun untuk bertahan sementara dia berlari untuk menangkap bosnya. Tuan Lin, lewat sini. Bos Tong memberitahu kami bahwa Anda akan datang. Kami telah diberitahu bahwa kami harus memperlakukan Anda sebagai tamu kehormatan. Tolong, lewat sini. Supervisor itu semua tersenyum dan profesionalisme, tapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya saat melihat Lin Yun. Cara Bos Tong berbicara tentang Lin Yun dan usaha yang dia lakukan untuk memastikan tamunya dihormati dengan baik, telah melukiskan gambaran yang sangat berbeda dalam benak supervisor itu. Dia tidak pernah membayangkan Lin Yun adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang baru berada pada tingkat ke-6 dari jalan bela diri. Dalam 4 sekte besar, bahkan murid yang paling lemah pun berada pada tahap ke-7. Ketika Lin Yun memasuki aula, dia meluangkan waktu sejenak untuk meresapi semuanya. Ada lebih dari 1.000 orang yang duduk di depan panggung utama. Menoleh ke pengawas, dia berkata, "Bawa saya ke kamar pribadi saya. Setelah itu Anda bebas untuk pergi." "Baik, Pak N." Bab 37 Kotak Pedang Kuno. Ruang pribadi di lantai 2 jauh lebih tenang daripada auditorium yang penuh sesak di bawah. Ada sebuah jendela besar di seberang pintu di mana dia bisa melihat pelelangan. Jendela itu diposisikan sedemikian rupa sehingga Lin Yun dapat melihat panggung dengan jelas sambil tetap terlindungi dari pengintaian di lantai pertama. Dia diam-diam berterima kasih pada Bos Tong, dimanapun dia berada karena telah memastikan dia mendapatkan privasinya. Supervisor itu tersenyum sambil membawa Lin Yun ke kamar pribadi. "Tuan Lin, ini adalah kamar yang disiapkan untuk Anda. Jika Anda tidak memerlukan yang lain, saya akan pamit dulu. Satu hal, apakah sudah terlambat untuk mendaftarkan barang untuk dilelang?" Lin Yun bertanya sebelum membiarkan pengawas itu pergi. "Yah, itu tergantung nilainya. Hanya barang yang sangat berharga yang bisa dijamin tampil di atas panggung, terutama sedekat ini dengan waktu pertunjukan," jawab pengawas itu. Dia mempertahankan senyum sopan saat menjawab, tetapi tatapannya tidak seperti itu. Jelas sekali, dia sangat meragukan bahwa Lin Yun akan menawarkan sesuatu yang berharga. Aku tidak begitu yakin berapa harga benda ini, jika boleh jujur. Maukah Anda melihatnya untuk saya? Ini adalah pemimpin banteng kasar emas, Lin Yun menjelaskan sambil menyerahkan tanduk itu pada pengawasnya. Dia telah mengambil tanduk itu dari mayat pemimpinnya beberapa minggu sebelumnya setelah selamat dari penyerbuan. Monster itu telah memberinya begitu banyak masalah sehingga dia memutuskan untuk menyimpannya sebagai piala, tapi dengan banyaknya yang telah terjadi sejak saat itu, sejujurnya dia telah melupakan semuanya. Baru setelah Makui membuang kantong interspasialnya di atas panggung, dia ingat dia masih memilikinya. Dan setelah mengetahui berapa harga tulang api darah, dia pikir akan lebih baik jika tanduknya juga ditaksir. Tanduk dari pemimpin banteng buas emas. Mata supervisor itu berbinar saat dia melanjutkan, "Coba lihat. Ini adalah barang yang asli. Ini benar-benar tanduk pemimpin Golden Brute Bulls. Luar biasa. Tahukah Anda bahwa hanya pemimpinnya yang bisa menumbuhkan tanduk sebesar ini? Panjang rata-rata tanduk banteng jantan emas adalah 1 hingga 1,5 meter pada saat dewasa, tetapi pemimpin banteng jantan emas telah diketahui dapat menumbuhkan tanduk dengan panjang lebih dari 2 meter. Luar biasa, bukan? Tanduk mereka juga jauh lebih tajam daripada tanduk saudara-saudara kawanannya. Dilihat dari panjangnya dan dari ketajamannya, dapat dikatakan bahwa ini adalah artikel yang asli. Oh, bagus. Tentang harganya, lihatlah betapa tebalnya inti tulangnya. Tuan Lin, banteng buas emas ini pasti sangat kuat. Bagaimana Anda bisa membunuhnya? Tanya pengawas dengan penuh semangat. Sikapnya benar-benar berubah saat Lin Yun mengeluarkan tanduk itu dari dalam tasnya. "Aku meninjunya," jawab Lin Yun dengan terus terang. "Aku hanya akan berasumsi bahwa itu cukup berharga untuk dilelang. Maukah kau memastikan itu masuk untukku?" "Tentu saja. Saya akan segera menyiapkannya." "Tuan Lin, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu?" Tanya supervisor dengan nada yang lebih hormat. "Tidak, itu sudah cukup. Terima kasih," kata Lin Yun. Dia menahan pintu untuk pengawas saat dia dengan canggung mendorong klakson ke lorong. Lin Yun terkekeh saat dia melihat supervisor itu berbicara dengan penuh semangat dengan salah satu pembantunya. Sikap pria itu terhadap Lin Yun telah berubah drastis setelah dia menghasilkan klakson, tapi dia tidak membiarkan hal itu sampai padanya. Sejak tiba di alam Xuan Huang, menentang ekspektasi orang rupanya telah menjadi hobinya. Ketika dia melihat bahwa pelelangan masih belum dimulai,
dia mengeluarkan 4 batu spiritual tingkat rendah saat dia mulai mengedarkan seni yang murni di dalam tubuhnya. Saat ia dengan rakus menyerap aura spiritual dari batu-batu itu, Lin Yun tahu dia hampir membuat terobosan. Kira-kira setengah jam kemudian, dia memoles yang terakhir dari 4 batu spiritual tingkat rendah dan menambahkannya ke tumpukan yang dia mulai di sebelahnya. Saat itulah dia menyadari ada suara hiruk-pikuk di lantai pertama dan berasumsi bahwa lelang pasti akan segera dimulai. Ketika dia melihat ke atas panggung, dia melihat seorang wanita cantik sedang bersiap-siap untuk presentasi. Salam, hadirin sekalian, dan selamat datang di rumah lelang kota Baisui. Nama saya Qi Yulan, disingkat Kaklan, dan saya akan menjadi juru lelang Anda malam ini. Saya harap Anda semua ingat untuk membawa dompet Anda karena kami memiliki banyak barang bagus di sini untuk Anda malam ini. Jika Anda membutuhkan bantuan atau memiliki pertanyaan yang harus dijawab, staf acara dapat ditemukan di foyer. Sekali lagi, nama saya Big Sislan, dan selamat datang di rumah lelang kota Baisui. Qi Yulan tersenyum dan bersorak saat dia mengumumkan, tetapi kilatan di matanya menunjukkan sifat liciknya. Semua yang dia lakukan, mulai dari kata-kata yang dia pilih untuk digunakan dan kapan dia menggunakannya hingga cara dia menggerakkan sosoknya yang menggairahkan di atas panggung, adalah bagian dari aksinya. Dia adalah seorang ahli dalam bekerja dengan orang banyak. Sebagai penutup pidato sambutannya, ia membungkuk dalam-dalam, memperlihatkan sepeta kulit tanpa cacat. Penonton menjadi histeris. Setelah mereka tenang, dia melanjutkan, terima kasih. Terima kasih. Kalian semua terlalu baik. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat barang pertama yang akan dilelang hari ini. Russell. Tirai beludru merah yang tebal berayun terbuka untuk memperlihatkan tampilan lampion warna-warni dan kipas tangan dekoratif yang mempesona. 2 kipas selebar 3 meter yang dilapisi daun emas tumpang tindih di ujung belakang panggung. Qi Yulan memberi isyarat kepada mereka saat mereka melengkung menjauh satu sama lain, menggunakan gagangnya sebagai tumpuan. Di belakang kipas angin berdiri seorang pria berpakaian rapi yang sedang mengemudikan sebuah kereta yang dilapisi sutra merah. Begitu ada celah untuknya, dia menggulingkan gerobak itu ke tempat Qi Yulan berdiri dan menarik kain sutra itu dengan gemulai. Item pertama kami adalah pil pemurnian darah yang sebanding dengan yang diproduksi oleh sekte. Saya percaya bahwa item ini tidak memerlukan penjelasan, jadi mari kita mulai penawaran dengan 500 batu spiritual tingkat rendah. Itu adalah praktik umum untuk item pertama yang diinginkan, tetapi tidak mengejutkan. Taktik ini terutama digunakan untuk memberi kesempatan pada penawar untuk melakukan pemanasan dan meredakan suasana. Pil pemurnian darah hanyalah alat untuk pekerjaan itu. Pil pemurnian darah menarik perhatian Lin Yun. Bukan ide yang buruk untuk membeli lebih banyak pil saat diberi kesempatan. Selain itu, dia tahu orang-orang tidak akan terlalu kompetitif karenanya sehingga dia memiliki kesempatan yang layak untuk menang. 550, 600, 750, 875, 1,000. Butuh waktu kurang dari 5 detik untuk harga pil pemurnian darah menjadi 2 kali lipat. Mendengar tawaran memecahkan 1000 batu spiritual tingkat rendah telah menyebabkan penawar lain menjadi malu. Lagi pula, tidak semua orang memiliki 1,000 batu spiritual tingkat rendah yang bisa mereka lemparkan begitu saja pada pil pemurnian darah. 1200 batu spiritual tingkat rendah. Lin Yun memberikan tawarannya setelah beberapa saat berpikir. Pasokan pil pemurnian darah tidak dapat memenuhi permintaan. Sebagian besar waktu, Anda tidak dapat menemukan penjual bahkan jika Anda memiliki batu spiritual untuk membayarnya. Sampai dia layak mendapatkan tunjangan sekte yang meningkat, dia akan mengambilnya dimanapun dia bisa mendapatkannya. Lompatan tajamnya dalam harga telah berhasil. Dalam bahasa lelang yang tidak diucapkan, kenaikan harga yang drastis sama saja dengan mengatakan, tantang saya jika Anda berani. Pergi sekali, pergi 2 kali. 1200 batu spiritual kelas rendah akan dilelang untuk ketiga kalinya. Terjual. Qi Yulan mengarahkan senyum menawannya ke kamar Lin Yun sambil melanjutkan, selamat untuk teman kita dari lantai 2. Pil pemurnian darah akan segera dikirim ke kamar pribadimu. Sudah kuduga, pil pemurnian darah bukanlah sesuatu yang bisa kita beli. Mengapa setiap kali pil pemurnian darah dijual, harganya 2 kali lipat? Setiap kali. Itu memalukan. Pil pemurnian darah itu akan menjadi tiket saya ke tahap kelima dari jalan bela diri. Jangan khawatir. Aku yakin mereka akan segera mengeluarkan beberapa pil pemurnian tubuh. Kita punya kesempatan yang cukup bagus untuk memenangkannya. Kekecewaan kolektif atas pil pemurnian darah datang dan pergi dengan relatif mudah.
Sebagian besar tahu bahwa menemukannya dengan harga yang wajar di luar sekte adalah mimpi di siang bolong, tapi tetap saja patut dicoba. Di atas panggung, Qiyulan merasa bahwa pelelangan dimulai dengan awal yang baik. Dengan para praktisi bela diri yang hadir, pil pemurnian darah adalah cara yang sempurna untuk memulai. Selusin item berikutnya memiliki persaingan yang layak dan dijual dengan harga yang bagus. Ada senjata, pil, teknik bela diri, dan bahkan beberapa binatang iblis jinak yang dijual. Sejauh ini tidak ada satupun barang di atas panggung yang akan ditolak oleh seorang praktisi bela diri. Kecuali praktisi bela diri itu adalah Lin Yun. Dia sudah punya senjata, pil tidak berguna pada levelnya, waktunya akan lebih baik dihabiskan untuk melatih teknik yang sudah dia miliki, dan seekor binatang iblis jinak tampak berlebihan. Dia memutuskan yang terbaik adalah menyimpannya untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang menarik perhatiannya nanti. Item berikutnya adalah tambahan yang terlambat dalam pelelangan. Ini dia tanduk dari pemimpin banteng ganas emas. Russell. Ketika Qiyulan membuka kain merah, tanduk itu menyilaukan dalam sorotan. Jika orang-orang tidak memperhatikan sejauh ini, mereka pasti memperhatikannya sekarang. Wow, klakson itu terlihat tajam. Saya mendengar bahwa tanduk banteng buas emas dapat dengan mudah mencabik-cabik binatang iblis manapun yang berkultivasi sama atau lebih rendah dan bahwa banteng itu sendiri praktis tak terbendung saat menyerang. Tapi banteng buas emas biasanya bepergian dalam kawanan hingga ribuan. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan tanduk pemimpinnya? Ketika para pengunjung lelang berspekulasi di antara mereka sendiri, seorang pria di lantai 2 melakukan semua yang dia bisa untuk tidak berteriak. Dia adalah kepala suku muda dari klan Yun, yang sebelumnya nyaris lolos dari kematian saat diseruduk oleh banteng-banteng jantan di Gunung Cloud Horizon. Babi. Lihatlah mereka dan wajah mereka yang bodoh dan bersemangat. Kultivator-kultivator yang kotor dan bodoh. Siapa yang peduli dengan tanduk itu? Aku ingin tahu siapa yang menyediakan barang celaka itu. Temukan mereka untukku sekarang, sialan. Teriak kepala suku muda itu dari biliknya. Wajahnya berkerut karena marah dan haus darah bisa dirasakan dari luar ruangannya. Kalian berdua, kenapa kalian tidak bergerak? Pergi. Selidiki. Aku ingin tahu siapa yang mengirimnya ke sini dan di mana mereka sekarang. Kedua penjaga itu tidak tahu apa yang memicu patriark muda mereka, tapi mereka tidak akan tinggal dan mencari tahu. Ya, Pak. Kami akan pergi, Pak. Melihat kegembiraan yang ditimbulkan oleh klakson di antara para praktisi bela diri, Qiyulan tersenyum, semua orang tahu betapa langkanya artefak mendalam, bukan? Dikatakan bahwa pedang yang dibuat dari tanduk banteng buas emas sama bagusnya dengan pedang itu. Tawaran mulai dari 2000 batu spiritual kelas rendah. Harga awal yang tinggi membungkam sebagian dari kerumunan. Jelas tanduk banteng buas emas adalah sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi para murid dalam dari 4 sekte besar. Tidak mengherankan, perang penawaran atas tanduk tersebut dilakukan secara eksklusif oleh kamar-kamar pribadi dari lantai 2. 12 kamar yang berbeda ikut menawar dan tanduk tersebut akhirnya terjual seharga 3.500 batu spiritual kelas rendah. Tidak terlalu buruk, Lin Yun tersenyum. 3.500 batu spiritual tingkat rendah yang baru saja dia buat lebih dari sekadar menebus upaya Golden Brute Bulls untuk hidupnya. Item berikutnya dibawa ke atas panggung setelah penundaan yang tidak biasa. Ada keributan di belakang panggung selama jeda dan semua orang sangat ingin melihat item eksotis seperti apa yang bisa menggagalkan acara yang sudah berjalan dengan baik. Dari belakang kipas raksasa muncul 2 orang pria bertubuh sangat besar yang membawa sesuatu berbentuk persegi panjang yang tersembunyi di balik sutra merah. Dilihat dari gerakan mereka yang tampak berat, benda itu sangat berat. Benda apa itu dan mengapa begitu berat? Mungkin itu meteorit. Apakah itu senjata pemukul gila? Baju besi. Tunggu, tidak. Tidak ada yang mau memakai sesuatu yang berat. Baju besi dekoratif. Mereka semua salah. Itu adalah kotak pedang, dan terlihat sudah tua. Itu jelas sudah sering digunakan. Ada pernak-pernik dan goresan yang menutupinya dari atas ke bawah dan jahitannya dipenuhi karat. Bisa dikatakan, ini adalah barang kuno yang klasik. Tetapi kenyataan yang suram adalah bahwa barang ini sudah tua dan berkarat. Penonton bahkan tidak berusaha menyembunyikan kekecewaan mereka. Berlawanan dengan apa yang kebanyakan dari kalian pikirkan, kotak pedang ini adalah harta karun asli. Ditemukan oleh seorang petualang pemberani yang mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya untuk membawa mahakarya ini dari medan perang kuno di luar kerajaan Tianshui. Kotak pedang ini mewakili lebih dari 300 tahun sejarah dan memiliki banyak rahasia yang belum terpecahkan. Misalnya, bagian dalamnya sedingin es.
Bahkan seseorang yang berlidah perak seperti Qi Yulan tidak tahu bagaimana cara melempar benda seperti ini. Jika penampilannya belum menghalangi semua orang, tawaran awal 800 batu spiritual tingkat rendahnya menyegel kesepakatan. Kamu menginginkan 800 batu spiritual tingkat rendah untuk benda itu. Apa kau sudah gila? Itu benar-benar sampah. Kau berharap kami menawar sampah daur ulang milik orang lain. Apakah itu melakukan sesuatu atau itu benar-benar hanya sebuah etalase terburuk di dunia? Cari barang yang berbeda. Sayangnya, baik bagi para pengunjung lelang maupun Qi Yulan, tidak ada yang bisa ia lakukan mengenai harga. Itu telah ditetapkan oleh penilai rumah lelang dan, meskipun mereka belum menyelidikinya secara menyeluruh, mereka menyetujui 800 batu spiritual kelas rendah karena usianya. Qi Yulan tampak tidak nyaman. Jelas tidak ada yang mau membayar 800 batu spiritual tingkat rendah untuk sebuah kotak pedang tua yang berat dan berkarat, tapi tangannya terikat. Kerumunan ingin dia pindah, tetapi memiliki barang yang tidak terjual akan sangat buruk bagi reputasinya. Dalam upaya terakhir, dia melanjutkan, tidak ada sampah yang bisa ditemukan di medan perang kuno. Kotak pedang ini mungkin memiliki sejarah yang panjang dan kuat. Siapa tahu, itu mungkin artefak yang mendalam. Siapapun yang memperbaikinya mungkin akan menemukan bahwa benda ini adalah harta karun yang berharga seumur hidup. Sementara lemparan kedua tidak diterima dengan baik oleh kerumunan, Lin Yun melamun. Penguburan bunga memang membutuhkan kotak pedang agar bisa berjemur dalam keharuman bunga. Yang satu ini terlihat sedikit terlalu babak belur. Bab 38 jumlah yang sang. Sementara Lin Yun mempertimbangkan pro dan kontra dari membeli kotak pedang, para pengawal klan Yun memberi pengarahan pada ketua muda mereka tentang apa yang telah mereka temukan. Tetua muda, kami telah mengkonfirmasi bahwa tanduk itu dilelang oleh seseorang yang mengenakan pakaian Sekte King Yun. Mereka bilang namanya Lin Yun. Sekte King Yun. Pekik ketua muda itu. Di mana dia sekarang? Dia ada di kamar 17. Dia adalah pemenang pil pemurnian darah, jawab penjaga itu dengan hormat. Sayangnya bagi Lin Yun, upaya yang telah dilakukan Bos Tong untuk memastikan privasinya tidak dapat bertahan melawan beban yang dibawa oleh nama klan Yun di kota Baisui. Sudah kuduga. Aku tahu suara itu terdengar familiar. Umpat sang ketua muda. Senyum masam menyebar di wajahnya saat dia bergumam, Anda mungkin telah lolos dari cengkeraman saya di pegunungan, tetapi Anda berada di kota saya sekarang. Kurasa sudah saatnya kita bersenang-senang. Butir keringat mengalir di wajah Qi Yulan saat dia dengan putus asa terus melempar kotak pedang, 800 batu spiritual tingkat rendah. Ada yang mau? Apa ada yang berminat? 810 batu spiritual tingkat rendah. Terdengar suara dari lantai 2. Jantung Qi Yulan berdegup kencang. Reputasinya telah diselamatkan. Dia memanggil dengan penuh semangat, kami mendapat tawaran dari teman kami di kamar 17. Anda memiliki mata yang cukup tajam, Tuan. Kotak pedang ini pasti sangat berharga. Kecepatan perubahan sikapnya sudah cukup untuk membuat seseorang terkejut. Kilau yang hampir seperti predator telah kembali ke matanya saat dia melemparkan senyum yang menyilaukan ke jendela kamar 17. Mungkin aku sedikit gegabah. Lin Yun berkata sambil mengusap hidungnya. Perutnya bergejolak saat melihat reaksi Qi Yulan. Dia telah melihat tatapan itu berkali-kali selama dia menjadi pengacara dan itu sangat jarang berarti sesuatu yang baik. Sebuah tawa kecil terdengar dari kerumunan. Fakta bahwa ada orang yang mau membayar sebanyak itu untuk sesuatu yang pada dasarnya adalah timbangan kertas paling jelek di dunia sungguh menggelikan. Qi Yulan berdehem berlebihan sebelum melanjutkan, pergi sekali, pergi dua kali. Baiklah. Selamat untuk Ru. Wa3TTT. Kotak pedang itu milikku. Aku menawarkan 1.600 batu spiritual kelas rendah. Teriakan melengking dari lantai 2 bergema di seluruh ruang lelang. Qi Yulan berdiri linglung sejenak sebelum ekstasi menguasainya. Ada gerakannya yang terhenti saat dia menunjuk ke lantai 2 dan mengumumkan, kepala suku muda dari klan Yun telah memasukkan tawarannya. Siapa lagi yang akan begitu murah hati? Kepala keluarga muda dari klan Yun. Lin Yun tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Entah bagaimana tikus itu bisa selamat. Hei, Lin Brat. Kuharap kau senang membeli barang selagi masih bisa. Kau berhadapan dengan uang klan Yun sekarang. Teriak kepala suku muda klan Yun di seberang balai lelang, tidak berusaha menyembunyikan permusuhannya. Ketegangan di kerumunan mereda. Untuk sesaat, orang-orang mulai khawatir jika mereka melewatkan sesuatu yang jelas tentang kotak itu, tapi sekarang sudah jelas apa yang terjadi. Ini adalah tentang dendam, bukan tentang kotak itu. Kepala suku muda dari klan Yun berniat untuk mengubur musuhnya dengan uang. 3.000 batu spiritual tingkat rendah.
Seru Lin Yun tanpa henti. Qi Yulan tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Dia menoleh ke tangan panggung untuk konfirmasi dan disambut dengan anggukan dan mengangkat bahu. Dengan keberuntungan yang bodoh, mereka telah berubah dari tidak ada penawaran menjadi perang penawaran. Dia tersenyum dan berkata, tamu di kamar 17 menawarkan 3.000 batu spiritual tingkat rendah. Apakah saya memiliki counter? Pipi kepala suku muda dari klan Yun itu terbakar, sialan. Dia melihat gertakanku. Dia mengertakkan gigi saat dia berdiri untuk menjawab, tapi dia segera dihentikan oleh pengawalnya, patriark muda. Kami disewa oleh Sekte Xian untuk menawar tulang api darah, ingat. Kita harus melestarikan batu spiritual atau kita berisiko gagal dalam misi ini. Patriark muda itu mendecakkan lidahnya dan jatuh kembali ke kursinya. Apa aku mendengar 3,100? 3,100. Apa tawaran mereka lebih tinggi dari 3.000 batu spiritual kelas rendah? Kepala suku muda dari klan Yun. Selesai begitu cepat. Di kamarnya, wajah kepala suku muda klan Yun berwarna merah cemerlang saat dia tenggelam lebih dalam ke kursinya. Kalau begitu, selamat untuk teman kita di kamar 17. Kamu sekarang adalah pemilik bangga dari kotak pedang kuno hanya dengan 3.000 batu spiritual tingkat rendah. Qi Yulan menghela nafas dalam hati dengan kecewa. Kepala keluarga muda yang bodoh itu telah mendapatkan harapannya tetapi tidak bisa bertahan lebih dari satu tawaran. Sulit untuk tidak memimpikannya keuntungan yang bisa dia dapatkan jika dia tidak terlalu banyak bicara, tapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa beberapa saat yang lalu dia khawatir tentang mendapatkan satu tawaran. Sekitar 15 menit kemudian, pengawas dan 2 orang pria mengerikan mengantarkan kotak pedang itu ke kamar Lin Yun. Tuan Lin, kotak pedang Anda sudah sampai, kata pengawas itu sambil tersenyum. Lin Yun mengangguk sambil melihat kotak pedang itu dan bertanya, bisakah Anda mengurangi apa yang saya berutang pada Anda dari keuntungan tanduk banteng buas emas? Tentu saja, Tuan, kata supervisor itu. Melihat Lin Yun asyik dengan pembeliannya, dia berbalik dan memimpin anak buahnya keluar. Kotak pedang itu dalam kondisi kasar. Kausan di atasnya menunjukkan bahwa itu telah digunakan dengan baik sebelum diserahkan pada kehendak elemen selama beberapa waktu. Terlepas dari semua kerusakan yang ada, kotak itu memancarkan keindahan yang tenang apabila diamati dari dekat. Kotak itu sangat kokoh dan pola sederhana yang sudah pudar, nyaris tidak terlihat pada permukaannya. Ketika dia membuka kotak pedang itu, seperti yang dikatakan Qi Yulan, bagian dalam kotak pedang itu sangat dingin. Lin Yun meragukan itu adalah hiasan pada awalnya, tapi tidak ada keraguan bahwa itu dibuat dengan sangat baik. Dia bisa melihat sekarang mengapa para penilai menaksirnya dengan harga yang mereka tentukan. Jelas ada sesuatu yang istimewa tentangnya, bahkan hanya karena keanehannya. Dinding kotak itu hanya setebal setengah jari, tapi beratnya sangat besar. Kotak pedang ini jelas memiliki rahasia yang belum diketahui selama beberapa waktu. Lumayan, kata Lin Yun sambil tersenyum. Dia cukup senang dengan pembeliannya. Kotak itu tidak diragukan lagi akan menjaga pedangnya tetap aman dan hawa dingin di dalamnya akan membantu mempertahankan aroma bunga dengan mencegah bunga-bunga itu layu. Flower Burial akan perlu menyerap aroma bunga yang melimpah sebelum bisa dianggap sebagai artefak mendalam yang asli dan, sementara dia tidak terburu-buru untuk menyelesaikannya sekarang, masih penting untuk membuat persiapan yang diperlukan. Ketika Lin Yun mengembalikan perhatiannya pada pelelangan, dia melihat bahwa pelelangan itu hampir selesai. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dijual, dan kebetulan itulah alasan dia berada di sini sejak awal. Setelah mendapat anggukan dari manajer panggung, Qi Yulan mengerahkan semua semangatnya yang tersisa dan mengumumkan, selanjutnya adalah grand final lelang kita. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua teman kita di lantai 2. Benar, kita akan melelang 10 tulang api darah. Seperti yang kita semua tahu, Flaming Blood Bonus adalah bahan inti dari Flaming Blood Armor. Rumornya, hanya dengan mengenakan artefak mendalam, seseorang dapat menahan serangan dari tahap ke-9 dari jalur bela diri. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai penawaran dengan 20.000 batu spiritual tingkat rendah. Kerumunan di lantai pertama tidak bisa berkata-kata. Tawaran awal untuk item ini lebih dari yang akan mereka dapatkan seumur hidup mereka. Mereka akan menyaksikan jumlah uang yang mengejutkan berpindah tangan. 25.000 batu spiritual kelas rendah. Kepala suku muda dari klan Yun adalah yang pertama kali menawar di pintu gerbang. Dia sangat ingin pergi setelah rasa malunya tadi dan kegelisahannya yang terpendam telah membuatnya gatal. Dia menambahkan 5.000 batu spiritual tingkat rendah di atas tawaran awal dengan harapan bisa mengakhiri semuanya lebih cepat.
30.000 batu spiritual tingkat rendah. 32,500 batu spiritual tingkat rendah. 35.000 batu spiritual tingkat rendah. 38.000 batu spiritual tingkat rendah. 40.000 batu spiritual tingkat rendah. 42.000 batu spiritual tingkat rendah. 46,500 batu spiritual tingkat rendah. 50.000 batu spiritual tingkat rendah. Para penawar lain tampaknya tidak terpengaruh oleh taktiknya. Jelas dia bukan satu-satunya yang dikirim ke sini sebagai penghubung. Dalam sekejap mata, harga dari 10 tulang api darah mencapai jumlah yang tak bisa dimengerti yaitu 50,000 batu spiritual kelas rendah. Ini adalah pertempuran 4 klan besar. Mereka semua memiliki sekte yang mendukung mereka. Aku ingin tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang kali ini. Uang saya ada di klan Yun. Kudengar mereka didukung oleh sekte Xian. Dengan seberapa cepat sekte Xian telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, mereka berada di jalur yang tepat untuk segera melampaui sekte King Yun. Tidak mungkin mereka melepaskan tulang api darah ini. Aku tidak tahu. Sekte lain tidak mudah ditaklukkan. Mereka tidak akan membiarkan tulang api darah pergi dengan mudah. Semua praktisi bela diri yang hadir tahu tentang nilai tulang api darah, dan mereka pasti akan jatuh ke dalam salah satu dari 4 sekte besar. Oleh karena itu pasti akan diperebutkan oleh klan, didukung oleh klan masing-masing. Adapun Lin Yun, dia sangat senang melihat 4 sekte besar bersaing. 51.000 batu spiritual kelas rendah. 51.500 batu spiritual tingkat rendah. 51.750 batu spiritual tingkat rendah. 52,300 batu spiritual tingkat rendah. 60.000 batu spiritual tingkat rendah. Kepala suku muda dari klan Yun mencondongkan tubuh keluar dari jendela biliknya saat dia meneriakkan tawaran terakhirnya. Dia sudah bosan dengan permainan ini. Untungnya, taktiknya berhasil kali ini karena tidak ada tawaran lain yang mengikuti. 60.000 batu spiritual tingkat rendah adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar bahkan untuk sebuah sekte. Sepertinya sekte Xian bertekad untuk mendapatkan tulang api darah meskipun itu berarti membayar jauh di atas harga pasar. Lin Yun terdiam di tempat duduknya. Jantungnya berdegup lebih keras daripada jika dia mengambil 10 pil darah mendidih. Apakah dia mendengarnya dengan benar? 60.000 batu spiritual tingkat rendah. Bahkan jika dia harus memberikan 10% kepada Bos Tong sebagai komisi, dia masih akan mendapatkan lebih dari 50.000 batu spiritual tingkat rendah. Beberapa saat kemudian, sebuah ketukan terdengar di pintu kamarnya. Itu adalah pengawas lelang. Dia memberi Lin Yun sebuah penghormatan yang penuh kewaspadaan saat dia berkata, "Tuan Lin, siapa Anda?" Satu-satunya hal yang tampaknya diketahui orang adalah bahwa Anda adalah orang yang mempercayakan tulang api darah pada Bos Tong. Tidak perlu ada jawaban. Privasi Anda penting bagi kami. Hanya tahu bahwa Anda telah menyebabkan kehebohan di antara staf. Saat dia berbicara, dia menyerahkan sebuah kantong antar ruang. Di dalamnya Lin Yun bisa melihat tumpukan rapi batu-batu spiritual tingkat rendah yang disusun untuk mempermudah penghitungan. Jumlahnya mencapai 54.000 dengan 6.000 sisanya mungkin sudah diberikan pada Tong Hu. Ini mungkin adalah 6.000 batu spiritual tingkat rendah termudah yang pernah dibuat oleh Bos Tong dalam hidupnya. Lin Yun terkekeh sambil memikirkan betapa bahagianya dia. Jika Patriark Muda Klan Yun tahu bahwa Anda adalah penerima manfaat dari uangnya, dia mungkin akan mengalami aneurisme, kata pengawas itu sambil tertawa cemas. Perasaan anak nakal itu adalah hal terakhir yang dipikirkan Lin Yun. Dia bertepuk tangan, memilih untuk tidak memanjakan supervisor dengan gosip, dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Selamat tinggal. Jaga dirimu, Tuan Lin." Pengawas tidak bisa menahan perasaan cemburu saat melihat Lin Yun pergi, sayang sekali dia adalah murid dari Sekte King Yun. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, para tetua pasti sangat kuat di dalam sekte. Meski begitu, dia harus waspada jika ingin keluar dari sini dengan selamat. Bab 39 Seni Penyatuan Spiritual. Lin Yun tiba di harta karun Myriad setengah jam setelah lelang berakhir. Selamat, anakku. Kau telah menghasilkan sedikit uang untuk dirimu sendiri. Apakah kamu tahu bagaimana cara membelanjakan uang sebanyak itu? Bos Tong menyapa dengan penuh semangat. Sepertinya Anda mengharapkan saya, Lin Yun tersenyum. Oh, tapi tentu saja. Itu masuk akal. Kau punya banyak koin yang membebanimu, siapa yang lebih baik untuk bertanya selain pedagang tetanggamu yang ramah? Kata Tong Hu sambil mengeluarkan tawa hangat yang membuat perutnya bergetar. Siapa memang? Lin Yun tertawa kecil.
Aku percaya kau akan menjagaku dengan baik. Setelah jeda sejenak, Lin Yun melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih serius, aku butuh pil, idealnya sesuatu yang lebih kuat dari pil pemurnian darah. Selain itu, saya juga ingin mengubah beberapa di antaranya menjadi batu spiritual kelas menengah. Apakah ada semacam masalah? Dengan kekuatanmu saat ini, pil pemurnian darah seharusnya masih cukup kuat. Anda seharusnya tidak membutuhkan sesuatu yang lebih kuat untuk beberapa waktu, jawab Tong Hu. Itu adalah lawan saya berikutnya dalam ujian tengah tahun Sekte King Yun, Lin Yun menjelaskan. Mereka mempertemukan aku dengan seseorang yang mendekati tahap ke-8 dari jalur bela diri. Aku harus menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan itu. Itu kasar. Tong Hu menatap Lin Yun dengan tatapan prihatin sebelum dia melanjutkan, jujur saja, nak. Aku tahu ini mungkin bukan yang ingin kamu dengar, tapi kupikir kamu mungkin kurang beruntung untuk yang satu ini. Aku punya beberapa pil yang bisa meningkatkan kekuatanmu untuk sementara, tapi pil itu akan menguras potensimu. Tidak ada gunanya membuang karirmu hanya karena satu pertarungan. Tidak ada yang seperti itu. Saya mencari sesuatu yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi saya. Aku berada di tahap ke-6 dari jalur bela diri sekarang dan aku ingin membuat terobosan sebelum turnamen, Lin Yun tersenyum. Jangan berkata apa-apa lagi. Aku punya jawabannya. Bostong berkata dengan penuh semangat sambil menunduk ke belakang. Dia kembali tak lama kemudian setelah memegang sebuah botol giok. Ini adalah pil penutrisi jantung. Jantung adalah inti dari semua organ dalam dan, seperti yang kebetulan terjadi, adalah fokus utama dari tahap ke-6 dari jalan bela diri. Melihat Lin Yun, Tong Hu melanjutkan, jika itu terdengar seperti sesuatu yang Anda minati, saya bisa menjual yang satu ini dengan harga tetap 4.000 batu spiritual tingkat rendah. Pil yang menyehatkan jantung. Dalam Sekte King Yun, mereka hanya diberikan kepada seseorang jika orang tersebut telah memberikan kontribusi yang besar kepada sekte. Mereka bahkan tidak tersedia untuk dibeli oleh murid dalam. Selain itu, Lin Yun hanya tahu sedikit tentang mereka. Kau tidak sesederhana kelihatannya, Bos Tong. Tidak mudah mendapatkan pil penutrisi jantung, bahkan untuk murid sekte. Kata Lin Yun, matanya terbelalak. Tempat ini tidak disebut Paviliun Wanbao tanpa alasan. Itu bahkan bukan pil terbaik yang aku miliki, Tong Hu terkekeh. Oh. Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka Bos Tong akan begitu cepat datang. Ahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Dengan kultivasimu saat ini, kau tidak akan membutuhkannya selama beberapa tahun, Tong Hu memberikan senyum misterius saat melihat keingintahuan Lin Yun. Oh, itu bukan untukku. Aku berhutang budi pada seseorang. Mereka cukup kuat sehingga mereka mungkin bisa menggunakan pil misterius ini. Maukah kamu mengeluarkannya? Jika itu sebagus yang kau katakan, aku akan membelinya berapapun harganya, tanya Lin Yun saat sebuah ide mulai terbentuk di kepalanya. Tong Hu ragu-ragu sebentar sebelum dia menjawab, pil asal surgawi. Pil asal surgawi. Saya belum pernah mendengarnya. Apa fungsinya? Saya yakin sekarang Anda tahu bahwa setiap tahap ketiga dari jalan bela diri secara tidak proporsional lebih sulit daripada tahap lainnya. Mereka sering digambarkan sebagai lembah atau jurang di sepanjang jalan. Tetapi bahkan di antara tahap ketiga, tahap ke-9 memiliki keunikan tersendiri. Jika seorang kultivator ingin mencapai tahap ke-10 dari jalan bela diri, pertama-tama mereka harus memurnikan sebuah benih Xiantian, jelas Tong Hu, berhenti sejenak untuk memastikan Lin Yun mengikutinya. Masalahnya, tidak semua orang mampu melakukan ini. Disitulah pil asal surgawi masuk. Pil ini meningkatkan peluangmu untuk mencapai tahap ke-10 sebesar 30%. Biji Xiantian. Lin Yun bertanya, jelas bingung. Sepertinya setiap kali Bos Tong membuka mulutnya, dia mengungkapkan sesuatu yang baru tentang dunia. Kepala Lin Yun berenang. Siapa sebenarnya Bos Tong itu? Mengapa dia tahu begitu banyak tentang kultivasi? Bagaimana dia bisa mendapatkan pil yang begitu langka? Apa itu benih Xiantian? Haha, ya. Mematahkan benih Xiantian seseorang adalah cara seorang kultivator mencapai alam Xiantian, tetapi Anda harus membentuknya sebelum Anda dapat mematahkannya. Ini dilakukan dengan memadatkan darah dan energi internal Anda. Tahap ke-10 dari jalan bela diri kadang-kadang disebut alam semu Xiantian karena ini adalah periode di mana orang yang berkultivasi telah membentuk benih Xiantian mereka tetapi belum bisa memecahkannya, jelas Bos Tong. Dan saya beritahu kamu, nak, sebuah dunia yang sama sekali baru akan terbuka setelah kamu mencapai alam Xiantian. Baiklah, aku akan menerimanya, kata Lin Yun dengan penuh semangat.
Dia mungkin tidak membutuhkannya untuk beberapa waktu, tapi dia bisa memberikannya pada Su Xiao. Dia telah berjanji pada pemilik tubuhnya sebelumnya bahwa dia akan membayar Su Xiao 10 kali lipat untuk pil yang dia berikan padanya selama bertahun-tahun. Masalah yang dia hadapi adalah menemukan sesuatu yang dia butuhkan. Kultivasinya berada pada titik di mana dia tidak membutuhkan pil yang biasanya dimiliki Lin Yun dan, berdasarkan berapa banyak pil yang dia berikan kepadanya selama bertahun-tahun, dia jelas punya cukup uang untuk membeli apapun yang dia inginkan. Sejauh yang dia tahu, satu-satunya cara untuk memenuhi janjinya adalah dengan memberinya sesuatu yang sangat langka. Pil asal surgawi adalah benda itu. Tong Hu tertegun. Lin Yun bahkan tidak tahu apa itu biji Xiantian ketika dia datang melalui pintu-pintu itu, namun dia siap untuk menghabiskan ribuan batu spiritual untuk pil yang bahkan tidak menjamin penggunanya akan membentuknya. Selain itu bahkan bukan untuk dirinya sendiri. Itu adalah sebuah hadiah. Senyum ceria muncul di bibir Bostong saat dia menjawab, saya tidak tahu apakah saya harus menjual pil semahal itu kepada seseorang yang hanya akan memberikannya. Pil ini adalah harta karun toko saya. Apakah Anda tahu berapa banyak tetua sekte yang memohon kepada saya untuk menjualnya kepada mereka? Berapa banyak yang telah saya tolak? Sebutkan harga Anda. Harga tetap, 40.000 batu spiritual kelas rendah. Sepakat. Sesaat kemudian, Lin Yun menerima pil penutrisi jantung, pil asal surgawi, dan 10 batu spiritual kelas menengah yang telah dia tukarkan dengan 10.000 batu spiritual kelas rendah. Dengan itu, dia telah menghabiskan semua 54.000 batu spiritual tingkat rendahnya. Sepertinya saya selalu pergi dari sini dengan sebagian kecil dari uang yang saya bawa, Lin Yun terkekeh, mengejek kurangnya pengekangannya sendiri. Tidak menyadari lelucon Lin Yun dimaksudkan untuk mencela diri sendiri, Tong Hu mulai merasa bersalah. Dikatakan bahwa seorang pedagang yang tidak berbakat bisa sukses selama dia memiliki kulit yang tebal, tetapi Tong Hu telah menyukai Lin Yun dan tidak ingin bisnis memperburuk hubungan mereka. Dengan senyum malu, dia berkata, kamu sudah baik padaku nak, jadi bagaimana dengan ini, pilihlah barang apa saja di Paviliun Wanbao dan itu menjadi milikmu, gratis. Anggap saja ini sebagai cara saya untuk mengucapkan, terima kasih. Apa saja? Lin Yun bertanya dengan bercanda. Tidak keberatan jika saya lakukan. Terima kasih. Bostong menemani Lin Yun saat dia berjalan-jalan di sekitar toko. Paviliun Wanbao adalah rumah bagi berbagai macam barang. Anda bisa menemukan apa saja mulai dari pil, teknik bela diri, baju besi, senjata, ramuan herbal, dan banyak hal yang bahkan tidak bisa disebutkan oleh Lin Yun. Untungnya, Bostong selalu punya jawaban. Tidak semua barang memiliki label harga, tapi Lin Yun bisa mengetahui seberapa mahal sebuah barang dari betapa tegangnya senyum Bostong saat ditanya tentang hal itu. Harus diakui, Lin Yun sedikit terlalu bersenang-senang membuat pedagang tua yang malang itu berkeringat. Lin Yun yang berkelok-kelok tak pelak lagi membawanya ke rak teknik bela diri. Pedang pembelah gunung, 4.000 batu spiritual tingkat rendah. Lin Yun terdiam. Sesuatu tentang teknik ini tampak familiar. Hei, tunggu sebentar. Lin Yun berteriak begitu dia ingat. Ini adalah teknik yang dia dapatkan dari Kuang Yan, teknik yang hanya diberikan oleh Bostong kepadanya dengan 1.500 batu spiritual tingkat rendah. Ketika dia menoleh, dia melihat Tong Hu tersenyum canggung saat dia menjelaskan, itu hanya harga penandaan. Itu hanya untuk menakut-nakuti orang yang tidak serius untuk membeli. Tentu saja, Lin Yun tertawa. Beberapa rak kemudian, sebuah teknik bela diri menarik perhatiannya. Itu adalah seni penyatuan spiritual, Bostong menjelaskan. Itu adalah teknik kultivasi yang membantu tanaman tumbuh dengan cepat. Biasanya, itu akan memakan biaya 2.000 batu spiritual kelas rendah. Aku akan mengambilnya. Bab 40 melenggang perk. Ketika Tong Hu melihat bahwa pilihannya bukanlah sesuatu yang sangat berharga, dia tersenyum, itu milikmu jika kamu menginginkannya, tapi aku ingin memperingatkanmu bahwa teknik ini hanya bisa dikembangkan oleh seorang alkemis. Ini juga tidak terlalu mencolok. Aku benar-benar tidak berpikir itu akan banyak berguna bagimu. Itu bagus untuk diketahui, terima kasih. Saya pikir saya akan tetap menggunakannya. Jika kau masih merasa murah hati, kau bisa melemparkan benih bunga sisa pucat juga, kata Lin Yun bercanda. Dia sudah memiliki rencana bagaimana menggunakan seni konvergensi spiritual, tapi tidak perlu memberitahu Tong Hu tentang hal itu. Tentu saja, Tong Hu setuju dengan tergesa-gesa. Dia diam-diam menghela nafas lega. Dia hanya senang Lin Yun tidak menginginkan sesuatu yang lebih mahal. Setelah Tong Hu mengambil benih bunga sisa pucat, keduanya mengucapkan selamat tinggal.
Bostong melihat Lin Yun menuju pintu dan tersenyum sambil mengingatkan Lin Yun bahwa dia selalu diterima. Saat Lin Yun berjalan menyusuri jalan, dia berbalik dan melihat paviliun Wanbao sekali lagi. Dia pikir dia telah berbelanja terakhir kali ketika dia menghabiskan 3.000 batu spiritual kelas rendah. Toko ini benar-benar akan memilih Anda dengan bersih jika Anda tidak berhati-hati, tetapi Lin Yun senang dia menemukannya. Matahari akan terbenam. Aku harus mulai kembali ke sekte, kata Lin Yun sambil mempercepat langkahnya. Berkat pelelangan itu, kota Baisui menjadi lebih sibuk dari biasanya. Bahkan saat senja mendekat, orang-orang memenuhi jalanan, sejumlah yang mengejutkan adalah praktisi bela diri. Lin Yun telah berjalan di jalanan selama beberapa saat, ketika tiba-tiba dia mendengar suara kuda berderap di kejauhan. Boom! Aura iblis yang pekat mengiringi suara derap kaki kuda yang menghantam bumi. Bulu kuduk Lin Yun berdiri tegak saat dia mencari sumber aura yang menembus. Semuanya minggir. Sebuah teriakan meledak di udara, dan suara cambuk-cambuk semakin meningkat. Orang-orang mulai berhamburan dengan panik, putus asa untuk menyingkir. Lin Yun berdiri tegak, menghadapi kekacauan yang datang secara langsung. Dia bisa melihat segelintir orang yang menunggang kuda, tanpa rasa takut menerobos masuk ke jalan. Orang yang memimpin kelompok itu mengendarai seekor kuda yang kuat dan berwarna merah. Melihatnya membuat Lin Yun goyah. Kuku-kuku kuda itu menghantam tanah seperti guntur yang bergemuruh, semakin keras dan berat di setiap hantamannya. Saat tanah berguncang di bawah kakinya, Lin Yun mengunci mata dengan binatang itu. Matanya yang besar dan gelap dipenuhi dengan aura kematian yang menghantui. Lin Yun menyadari bahwa itu adalah seekor binatang iblis dan mundur selangkah. Dia kembali fokus untuk memeriksa penunggang makhluk besar ini. Lin Yun mengutuk. Penunggangnya tidak lain adalah kepala suku muda dari klan Yun. Dia memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya saat dia menatap kembali ke arah Lin Yun. Aku sudah menunggu lama untuk reuni kita, pria bermarga Lin. Kuharap kau suka di sini, di kota Baisui, karena kau tidak akan pernah pergi. Kembali ke rumah lelang, Lin Yun menyebut gertakan kepala suku muda itu sebagai tamparan di wajahnya. Karena marah dan terhina, tuan muda itu telah mengirim seseorang untuk membuntuti Lin Yun sementara dia bersiap untuk membalaskan dendamnya. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Yun berada di paviliun Wanbao, dia mengumpulkan para pengawalnya dan menunggu di jalan terdekat untuk saat yang tepat untuk menyerang. Sekarang saatnya bagi tuan muda untuk menangkap mangsanya. Kesunyian jalanan yang hampir kosong itu terasa menindas dan tidak wajar. Hanya para praktisi bela diri yang tersisa, mengincar Lin Yun dengan rasa iba. Orang ini benar-benar menyinggung patriark muda klan Yun dan tinggal di kota. Mereka berbisik di antara mereka sendiri. Bukankah semua orang tahu bahwa kepala suku muda itu adalah orang yang mengerikan? Psikopat itu benar-benar jahat. Aku merasa kasihan pada siapapun yang harus berurusan dengannya. Benarkan. Maksudku, lihat saja kudanya. Itu adalah monster. Kuda berdarah naga. Itu adalah binatang iblis yang kekuatannya berada di tahap ketujuh dari jalan bela diri. Itu adalah milik klan Yun yang berharga dan seseorang membiarkan si idiot ini mengendarainya. Para penonton menyaksikan dengan cemas sambil berspekulasi. Kepala suku muda dari klan Yun menyerang Lin Yun, keganasannya yang kedua setelah kuda iblisnya. Para pengawalnya mengikuti dari belakang, teriakan mereka menenggelamkan keheningan dari beberapa saat sebelumnya. Lin Yun memperhatikan mereka mendekat dengan kecepatan yang menakutkan sementara pikirannya, sama cepatnya, berkelebat memikirkan pilihan-pilihannya. Pikiran pertama Lin Yun adalah bersembunyi di antara kerumunan. Tapi sekali lagi, dia tidak mengenal topografi kota Baisui. Jadi, bahkan jika dia bersembunyi, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukannya lagi, kemungkinan dengan lebih banyak penjaga. Menghadapi lebih dari 20 orang dalam tahap ke-6 dari jalur bela diri sekaligus bukanlah sesuatu yang ingin dia coba. Satu-satunya pilihannya adalah menghadapi tuan muda itu secara langsung. Matanya menggelap dengan tekad saat dia menilai situasi lebih lanjut. Dia harus mengalahkan mereka semua dalam satu jurus, dan dia hanya punya satu kesempatan untuk melakukannya. Jika dia gagal, bala bantuan dari klan Yun akan berkumpul dan kematiannya akan terjamin. Bunga penguburan bergetar sedikit di tangan kirinya saat dia menariknya. Seluruh tubuh Lin Yun menegang dalam persiapan. Lebih banyak orang telah berbondong-bondong kembali ke tepi jalan untuk menyaksikan drama yang sedang berlangsung. Di mata mereka, dia tidak lebih dari orang bodoh yang ketakutan yang membeku di jalurnya. Ayah, mengapa pemuda itu tidak berlari? Dia mungkin takut, sayang. Para penonton tidak bisa tidak merasa cemas untuknya ketika melihat serangan yang datang.
Setelah penjaga klan Yun berada 100 meter jauhnya, mereka yakin Lin Yun sudah tamat, tapi pada saat itu, Lin Yun mengambil satu langkah ke samping. Gerakannya halus, tapi hasilnya tidak. Aura kekerasan meledak dari Lin Yun saat angin besar dan awan gelap berkumpul di atas kepala. Dia telah mengeksekusi kekuatan naga harimau. Sebelum orang-orang dari klan Yun bisa menanggapi, kuda-kuda mereka kehilangan kendali. Lin Yun telah berhasil membuat hampir 20 orang penjaga, bersama dengan tuan muda mereka, terkejut. Swiss. Memanfaatkan momen kekacauan, Lin Yun mengarahkan Flower Burial tepat di atas tengah-tengah kawanan dan menerjang. Perakitan angin. Flower Burial mulai berputar dengan keras di tangannya, berakselerasi hingga menjadi kabur. Setelah mencapai momentum maksimumnya, keduanya meledak seolah ditembakkan dari geyser. Energi internal Lin Yun tersedot ke dalam pedang dalam sekejap mata. Lin Yun merobek udara, mengirimkan gelombang debu yang mengepul di atas gedung-gedung di kedua sisi jalan. Serangan itu akan sangat menghancurkan, tapi mata yang tajam akan melihat bahwa bidikannya sedikit terlalu tinggi. Lin Yun tidak berniat untuk terhubung dengan Wind Assembling. Itu hanyalah cara baginya untuk berada dalam jangkauan. Niatnya yang sebenarnya adalah untuk mengeksekusi jurus yang belum pernah dia tunjukkan dalam pertarungan, bayangan reflektif. Ketika dia berada 1 meter di atas tengah-tengah kelompok pria klan Yun, Lin Yun berbalik dengan tajam dan meluncur lurus ke langit, bayangannya memuncak di bawah cahaya pucat bulan. Saat sosoknya melewati batas bawah bola yang cemerlang, dia menghilang. Para penonton menyaksikan dengan kagum saat ratusan gambar demi gambar dari pedang Lin Yun berkilauan di bawah sinar bulan yang semakin membesar. Ketika pertunjukan yang memukau itu berakhir, Lin Yun mendarat dengan lembut di tengah-tengah penunggang kuda. Boom, boom, boom. Saat kaki Lin Yun menyentuh tanah, kabut merah menyembur dari para penjaga. Keheningan yang tadinya menakutkan digantikan oleh teriakan kesedihan saat orang-orang itu mulai menjatuhkan diri dari kuda mereka seperti lalat, masing-masing menderita minimal 3 luka terpisah. Buk, 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 buk. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Hanya dalam waktu 3 detik, Lin Yun telah membalikkan keadaan. Seruan kaget datang dari kerumunan orang yang menonton saat mereka perlahan-lahan menyadari apa yang baru saja mereka lihat. Keindahan yang menakjubkan dari gerakan Lin Yun telah menunda mereka untuk memproses kekerasan dari tindakan itu. Kuda berdarah naga, di sisi lain, telah menjadi marah. Ketika melihat pemiliknya terluka, kuda itu mulai meringkik dengan liar sambil mengeluarkan teriakan yang mengental. Kuda itu berbalik ke arah Lin Yun dan melepaskan aura pembunuhnya dalam sebuah ledakan yang menghentikan jantung. Lin Yun tahu dia akan mengalami kerusakan internal jika satu kuku saja dari binatang buas ini tersangkut. Tapi, tetap saja, dia menghadapinya dengan senyuman yang tenang. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun mengeksekusi jurus angsa liar. Dia melompat ke arah binatang itu dengan gerakan yang anggun, meletakkan tangannya di atas kepala binatang itu saat dia turun. Mewujudkan harimau, mencium bau mawar. Kuda berdarah naga yang telah mengamuk beberapa saat sebelumnya jatuh berlutut, ketakutan. Para penonton dan penjaga yang masih hidup melihat, benar-benar tercengang. Kuda berdarah naga, kuda iblis klan Yun yang berharga, telah berubah dari amukan yang tak terkendali menjadi bersujud di hadapan Lin Yun setelah disentuh oleh satu telapak tangan. Lin Yun hanya tersenyum. Rencananya telah bekerja lebih baik dari yang diharapkan. Sambil membelai kudanya, dia berkata, "Halo, temanku." Tuan muda dari klan Yun, yang terbaring di tanah berlumuran darah, menatap tak percaya, kuda berdarah nagaku. Dalam satu tindakan cepat, Lin Yun memasang pelana pada kuda jantan merah itu. Dia menatap tuan muda pengecut dari klan Yun dan berkata, "Terima kasih atas kudanya. Aku akan merawatnya dengan baik, jangan khawatir. Anda mungkin harus memperhatikan anak buah Anda. Beberapa dari mereka tidak terlihat begitu baik." Dia mulai berpaling ketika sesuatu muncul di benaknya, "Oh, dan satu hal lagi. Tulang api darah yang kau bayar dengan harga yang mahal. Itu milikku." "Apa?" Tuan muda dari klan Yun sangat ketakutan dan sangat bingung. "Hia!" Lin Yun berteriak, memacu kudanya ke depan. Tuan muda dari klan Yun harus berebut untuk menyingkir. Dia hanya bisa melihat Lin Yun melesat pergi dengan membawa harta benda klan Yun yang berharga. Membiarkan dirinya lemas di bawah sinar bulan yang pucat, kepala suku muda itu terbaring di jalan dikelilingi oleh penjaganya yang rusak, tersesat dan sendirian.